Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Kembali lagi bersama gua Poltax Adventure guys. Kali ini gua mau solo riding keliling kawasan MM 2100 yang ada di Cikarang Barat guys. Kali ini gua mau keliling kawasan sambil menceritakan tentang perjuangan gua zamannya tes hingga sekarang udah bekerja di salah satu pabrik Astra Group yang ada di kawasan MM 2100 guys. Proses tesnya itu pastian kalian sudah pada tahu ya guys. Nah, awal itu psikotes ada tes warteg, Kraepelin, dan menggambar-gambar kayak pohon-pohon gitulah. Nah, kalau untuk gua sih psikotes ini nggak sulit guys jika dibandingkan dengan tes-tes psikotes di pabrik-pabrik yang lain ya, kayak vendor-vendor itu biasanya dia itu lebih sulit guys, ada matematikanya. Otomatis kita dari tahap psikotes saja harus ada persiapan, minimal kita sudah belajar dan sudah ya ada persiapan lah intinya, biar kita pada saat mengerjakan tes matematika ini bisa mengerjakannya guys. Cukup sulit sih, gua aja jujur kalau tes psikotes yang di PT vendor itu sering gagal guys, karena emang matematikanya ya susah lah. Cuman kalau di Astra Group ini gampang guys, kita itu cuman butuh kecepatan daya otak untuk memikir, karena awal kalian tes psikotes itu akan bertemu dengan Kraepelin yang ditambah-tambahin itu guys. Nanti yang akan sama pihak AD itu akan dibentuk kayak grafik-grafik gitu. Di setiap pengerjaannya kan itu ada jeda waktu. Misalnya saat garis pertama dikasih waktu dalam 20 detik, garis berikutnya pindah lagi cuma 10 detik, pindah lagi cuma 5 detik atau 15 detik gitu guys. Nah, di situ kalian diperlukan untuk ketangkasan dan kecepatan daya otak untuk memikir ditambah-tambahin gitu guys. Tentu kalian udah pada tahu lah. Nah, untuk gambar-gambar itu ngegambar sih kayak pohon. Nah, kalau gue sih biasanya pohon yang batangnya besar, yang memiliki akar yang kuat gitu. Itu menandakan kita itu benar-benar gigih dalam suatu pekerjaan, kuat. Bener. Ya mungkin gitu sih. Kalau secara gambaran gue kayak gitu mungkin. Entah kalau di mata HRD kayak gimana nggak tahu ya kan. Nah, gue tuh bikin pohon yang besar, yang rindang, ya kayak pohon beringin lah gitu guys. Terus kayak bikin petani juga pernah, itu bisa. Nah, jika kalian sudah lolos di tahap psikotes, kalian akan bertemu dengan tahap berikutnya yaitu interview guys. Nah, di interview ini banyak pertanyaan jebakan guys. Salah satunya teman gua waktu ikut tes interview di salah satu PT Astra Group, dia itu ada pertanyaan seperti ini guys. Apa alasan Anda ingin bergabung dengan perusahaan kami? Nah, teman gua itu menjawabnya gini, karena ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik guys. Nah, di situ aja kalau logikanya gini guys. Misalnya kalian sudah kerja di perusahaan pabrik tersebut yang sedang kalian interview. Contoh misalnya ya yang ada di PT kawasan ini AHM lah. Nah, misalnya kalian sudah masuk ke AHM guys, Asal Honda Motor. Terus kalian ada panggilan nih, udah keterima di Daihatsu, PT Daihatsu Motor ya kan, yang produksi mobil Daihatsu. Nah, otomatis kalian akan memilih pabrik mana yang lebih gajinya besar dan lebih menjamin keseharian kalian. Nah, di situ kan otomatis yang dirugikan itu PT AHM yang sudah ngerekrut kalian. Nah, seperti halnya pertanyaan tadi yang dilontarkan kepada kalian guys. Jika kalian sudah keterima, ya contohnya kayak penjelasan ke saya tadi, akhirnya kalian itu bisa gagal dari pertanyaan situ aja udah gagal. Saran gua sih, ketika pada saat kalian akan menjalankan tes interview, kalau sebisa mungkin sudah dipersiapkan, kalian tonton dulu YouTube tutorial yang ada penjelasan tentang pertanyaan HRD pada saat interview. Nah,
Dan biasanya juga ada pertanyaan seperti latar belakang, apa pekerjaan kamu sebelum kamu kerja, apakah sebelumnya kamu udah pernah bekerja. Nah, kalau bisa saran gua kalau ditanya pada saat apakah kamu udah pernah bekerja, bilang saja belum, ataupun misalnya sudah, bilang aja pernah kerja bangunan gitu. Biasanya kalaupun ada yang jawab belum pernah kerja, apa kegiatan Anda di rumah, keseharian kamu di rumah apa. Nah, biasanya gua itu menjawabnya seperti bantu-bantu orang tua dagang sambil cari-cari kerjaan gitu. Jawaban yang lebih amannya sih seperti itu, jangan yang aneh-aneh lah, yang aman-aman saja ya. Mungkin jika kalian sudah lulus dari tes interview itu, ada tahap terakhir itu MCU guys. Kalau MCU itu kembali lagi kepada kesehatan tubuh kita masing-masing. Usahakan seminggu sebelum MCU kalian itu hindari begadang, kurangi makan makanan gorengan yang mengandung lemak-lemak gitu, biar mungkin mempengaruhi juga sih. Di beberapa PT itu sangat berpengaruh berat badan guys, karena gua aja pernah gagal gara-gara berat badan doang, bukan karena tes psikotes atau interview, karena berat badan. Kan konyol guys itu ya. Kalau bisa sih sering-sering minum susu beruang. Yang suka ngerokok minum apa makan kecap gitu lah, gak tau kecap itu diminum apa dimakan. Ya katanya sih makan kecap atau minum kecap itu nanti pada saat tes MCO di rongsen itu asap kalian bisa tertutup, katanya gelap. Nggak tahu sih, gue juga nggak ngerti ya guys. Itu juga saran dari teman gue, karena gue nggak ngerokok jadi gue nggak minum kecap, cuman susu beruang doang supaya menetralisir badan guys, biar sehat. Oke, mungkin segitu aja guys untuk penjelasan atau cerita-cerita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Oke, terima kasih. Enjoy.